teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami bersama aku Prita Mustika Sari dan teman-temanku Maulidia Veronisa, Yaira Marsya, yang akan ngobrol santai tapi penuh inspiratif. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Desi Lina Suraya, atau yang akrab dipanggil Kak Deas. Beliau adalah pelatih ekskul jurnalistik dan konten kreator, juga sebagai Duta Pembicara Muda Indonesia. Hebat banget kan? Hari ini kita bakal bicara gimana sih cara ngembangin kreativitas dan rasa percaya diri lewat dunia jurnalistik dan public speaking. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita hari ini. Apa kabar Kak Deas? Halo semua, alhamdulillah kabar Kak Des baik-baik saja, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Langsung bertanya? Ya, boleh. Ya, pertanyaan yang pertama dari saya, boleh nggak sih Kak ceritain sedikit perjalanan Kak Deas sampai akhirnya sekarang jadi pelatih ekskul jurnalistik dan juga Duta Pembicara Muda Indonesia? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan Prita dan teman-teman semua. Ya, jadi awal mulanya bergabung di dunia jurnalistik ini adalah dari hobi yang senang menulis gitu ya. Jadi memang aktif dalam kepenulisan dan dari memang sejak kuliah, zaman remaja dahulu deh memang yang senang menulis, dunia literasi gitu ya. Kemudian juga hobi berbicara di depan umum gitu, sehingga terjun ke jurnalistik, karena jurnalistik itu memang kan basically-nya itu adalah bagian kepenulisan, dan dari jurnalistik sendiri itu adalah mengolah data gitu ya, mengolah data kemudian menyampaikan ya, dan menyampaikannya itu tentu harus belajar public speaking gitu, sehingga kita memiliki kemampuan berbicara di depan umum, sehingga apa yang kita peroleh, berita-berita atau data yang kita dapatkan dari sebagai jurnalis gitu, itu dapat kita sebarkan atau kita informasikan kepada para pembaca atau para audiens, seperti itu. Jadi itu yang bermula dari senang menulis, terus senang berbicara, sudah biasa tampil di depan umum, dan ini yang membawa akhirnya menjadi guru atau pelatih ekskul jurnalistik, dan kemarin bergabung dengan sebagai Duta Pembicara Muda Indonesia, seperti itu. Nah, aku nih penasaran ya Kak sama yang Duta Pembicara Muda Indonesia itu ngapain aja sih? Begitu. Baik, jadi Duta Pembicara Muda itu berdiri gitu ya, baru beberapa tahun, nggak nyampe setahunan lah, belum nyampe setahun sepertinya ya. Tapi itu memang perkumpulan gitu ya, atau komunitas dari beberapa semua yang mempunyai keinginan untuk bisa belajar berbicara di depan umum gitu ya. Kita semua ikut seleksi gitu ya, seleksi dari senasional, atau waktu itu ada sekitar berapa 300 sampai 500-an peserta yang akhirnya diseleksi lagi hingga mengecil gitu ya sampai ke sekitar 100 sampai 200 peserta saja. Jadi ini Duta Pembicara Muda Indonesia ini adalah tingkat nasional, yang pesertanya itu dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari Jawa, macam-macam ya, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Yang kemudian kita ikutin karantina gitu ya, karantina secara online, kemudian kita diberikan materi, diberikan pemahaman tentang bagaimana tadi public speaking, bagaimana kita menulis, literasi digital, dan gimana kita cara aktif berkonten di media sosial, seperti itu. Sehingga sekarang karena kebetulan di Jakarta gitu ya, Kades di Jakarta, jadi dapat kesempatan untuk besok kalau nggak salah tanggal 23 atau 24 Oktober itu untuk perwakilan salah satu yang diundang untuk ke gedung DPR RI gitu sebagai perwakilan Duta Pembicara Muda batch 1. Jadi ini ada batch kan gitu ya. Nah, ini batch 1 ini kebetulan Kades ini di batch 1, dan sudah ada dibuka lagi untuk batch 2, dan mungkin ada batch 3 dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, jadi ikut bergabung Duta Pembicara Muda ini membuat kita jadi bisa sosialisasi, dapat relasi baru, teman lingkungan baru, dan ini kesempatan untuk tadi ya, bertemu dengan anggota dewan atau pembicara-pembicara yang hebat deh pastinya, apalagi diundangnya ke gedung DPR RI, seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apa sih yang memotivasi Kak Deas untuk aktif dalam kegiatan ekskul jurnalistik dan public speaking? Yang memotivasi adalah ya karena di jurnalistik ya Kades belajar menulis, tadi belajar membaca, belajar untuk bicara tampil di depan umum, dan ingin gitu ya mengajak adik-adik semua gitu yang lain. Kenapa menjadi guru gitu? Karena guru itu kan kita berbagi ilmu ya, kita berbagi informasi. Jadi ketika memiliki ilmu tentang jurnalistik, ketika memiliki ilmu tentang public speaking, apa salahnya untuk dibagi gitu ya, di-share kepada murid, ke adik-adik, ke audiens lain sebagainya deh gitu. Jadi jangan sampai kita punya ilmu
hanya disimpan sendiri. Kita harus bisa transfer ilmu kita gitu. Makanya ingin mengajak ke adik-adik semua nih, khususnya yang kan SMP ya gitu ya. Nah SMP ini untuk mulai yuk berani percaya diri untuk tampil pede ya, berbicara di depan umum, tampil untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan isi perasaan gitu ya. Karena dengan public speaking kita akan lancar tuh ya, lancar berbicara dan lebih berani gitu. Itu yang membuat akhirnya terjun di jurnalistik untuk mengajak adik-adik semua nih bergabung di ekskul jurnalistik supaya bisa lebih mahir lagi dalam menulis dan kemampuan public speakingnya. Begitu. Pertanyaan ketiga, kan dalam materi dalam eskul jurnalistik banyak materinya nih Kak. Materi apa sih yang penting dalam jurnalistik? Materi yang penting pastinya adalah tadi menulis dan public speaking. Jadi kita kalau di jurnalistik ada belajar tentang kepenulisan juga, public speaking, kemudian kita editing ya, fotografi, videografi, editing video, kemudian membuat konten ya, pengenalan konten dan media sosial. Dan yang pasti dasar dari bikin konten, dasar untuk bermedia sosial itu adalah kemampuan menulis dan public speakingnya. Jadi dua hal itu penting banget, nggak bisa terpisahkan. Kalau kita bisa menulis tapi nggak bisa bicara gitu, nggak berani berbicara di depan umum, itu jadi tidak maksimal gitu. Jadi kalau kita sudah pintar menulis nih, ayo kita belajar lagi public speakingnya. Atau kita sudah pintar ngomong nih gitu, sudah lancar bicara di depan umum, maka kita harus perdalami lagi untuk belajar menulisnya, bikin caption, bikin postingan, copywriting ya kalau bahasa gaulnya, bahasa literasinya sekarang itu gimana caranya kita bukan cuma sekedar bersuara tapi ada teks ya, ada caption yang bisa kita bikin menarik gitu, menarik audiens untuk membaca apa hasil konten kita, misalkan hasil tulisan kita seperti itu. Jadi memang menulis dan public speaking itu tidak bisa terpisahkan gitu. Pertanyaan selanjutnya, dalam pengalaman ini nih, tantangan terbesar apa sih yang biasanya siswa-siswi yang yang biasanya dihadapi oleh siswa-siswi dalam kegiatan ekskul jurnalistik? Tantangannya yang pasti banyak siswa-siswi yang masih malu. Nah itu ya, dia malu untuk ngangkat tangan aja malu. Misalkan disuruh untuk ayo maju ke depan, ayo bantu isi di depan, mengerjakan soal, atau siapa yang berani menyampaikan isi perasaannya atau isi pendapatnya, itu masih susah gitu untuk tergerak maju. Jadi harus ditodong dulu, kamu ya maju gitu, baru maju. Nah ini yang PR banget gitu, karena memang wajar sih ya, karena kan masih usia SMP gitu ya, jadi memang masih harus dilatih perlahan-lahan untuk keberaniannya, rasa percaya dirinya untuk berani bersuara, berani maju ke depan. Kadang ada yang sudah mager gitu kan, udah lagi duduk, nggak mau disuruh maju ke depan, nggak mau, aduh kayak susah banget bangun dari tempat tidur, dari tempat duduk gitu ya. Nah itu yang membuat harus dilatih lagi nih anak-anak SMP zaman sekarang tuh untuk ayo berani, ayo bergerak gitu, jangan mager gitu ya, jangan cuman ayo hilih-hilih lah, ayo kita kalau disuruh sama guru ada kesempatan apa maju ke depan, kesempatan ada yang guru bertanya jawab gitu ya, guru minta maju ke depan, karena keaktifan kita, partisipasi aktif kita itu akan sangat mempengaruhi kita gitu ya, nanti jadi pembelajaran kita untuk nanti kalian SMP, SMA ya, kuliah dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tantangannya masih banyak yang kurang percaya diri. Jadi mudah-mudahan bisa lebih percaya diri lagi dengan bergabung di ekskul jurnalistik nih atau di dunia jurnalistik ini. Pertanyaan kelima, menurut Maria seberapa besar nih antara kemampuan public speaking atau jurnalistik? Seberapa besar kemampuan? Gimana? Seberapa besar kemampuan public speaking atau jurnalistik? Kemampuannya siapa? Seberapa besar kemampuan? Ya itu kalau dibilang kemampuan jurnalistik dan public speaking seimbang gitu ya. Jadi ya sama, maksudnya tadi selalu ketika sudah senang nulis, sudah belajar menulis kepenulisan, selalu ingin menyeimbangkan dengan public speakingnya. Jadi kalau seberapa besar kemampuan sama gitu. Karena apalagi kepake ya dua hal ini, menulis dan public speaking itu ya kepake ketika ngajar gitu, kepake ketika diundang mengisi acara, itu kepake juga. Jadi ketika menjadi narasumber dalam setiap kegiatan di luar itu kan kepake tuh ilmu public speakingnya, dan kepake juga ilmu menulisnya, karena
sebelum public speaking biasanya ditulis kan, apa ada coret-coretan, coret-coretan apa ya, oh pembuka, isi, penutup, kayak langkah-langkah kita mau bicara itu apa. Nah itu kan dari tulisan dulu gitu. Jadi benar-benar itu digandeng banget tuh kemampuan menulis dan public speaking sehingga harus berjalan bareng gitu. Jadi kita nggak bisa yang kemampuan public speaking cuma 80% gitu, yang menulisnya cuma 20 gitu. Nggak bisa, jadi kalau bisa seimbang ya seimbangkan seperti itu. Kan tadi kata Kak Deas, kalau public speaking bisa dari yang kata diundang gitu. Kak Deas pernah diundang dan kalau pernah di acara apa Kak? Begitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit gitu. Jadi memang dari sejak SMA itu sudah sering mengisi-ngisi kegiatan bahkan dulu kuliah itu ngisi kajian muslimah ya kan di kampus itu ada lembaga dakwah kampus ya LDK seperti itu. Nah itu ada kegiatan rohisya kajian muslimah yang tentang hijab syar'i atau berhijab lah gitu. Bagaimana seorang muslimah. Nah itu biasanya sering dipanggil narasumber. Dulu pernah itu paling jauh diundang ke Universitas Brawijaya di mana tuh? Di Malang ya, di Malang. Nah itu Fakultas Kedokteran yang mengundang sebagai narasumber bersama Yulia Rahman kalau nggak salah. Sekarang sih mah udah tua ya, maksudnya udah senior nih. Teh Yulia ini gitu, usia udah 45-an lebih mungkin gitu. Tapi pada zamannya dulu gitu ya, beliau adalah artis muslimah gitu lah yang memang sering diundang dan itu kesempatan banget, alhamdulillah baru perdana gitu diundang jauh dari dulu kan pas kuliah di Bekasi tinggal gitu. Jadi dari Bekasi ke Malang gitu ya, dengan semua difasilitasi sama Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya untuk rohisya ya kemuslimahannya lah seperti itu. Nah seperti itu, jadi ada kajian muslimah, kemudian juga ngisi-ngisi tentang sekarang karena sudah dikenalnya sebagai ini konten kreator gitu, jadi ngisi sering pelatihan public speaking, konten kreator, kemudian juga ada punya komunitas ibu rumah tangga, jadi kita Kurma itu sering mengadakan ya pelatihan gini juga, gimana cara seorang ibu tuh bisa belajar konten juga gitu. Jadi jangan sampai kita pokoknya setiap ada kesempatan, ada peluang, ayo kita produktif gitu, waktu kita harus terisi dengan hal-hal yang baik, yang positif gitu, karena ada kepuasan loh ketika kita bisa melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, entah itu karya atau kita jadi dikenal misalkan ya. Jadi bonusnya itu pasti dikenal ya. Kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu pasti kan bonusnya kita bisa terkenal ya, bisa ya orang jadi tahu oh ini loh si ini gitu. Nah itu bonusnya. Tapi setidaknya kita kayak sedang mengembangkan diri kita gitu. Kita lagi mengembangkan potensi diri kita sehingga potensi kita itu pasti memberi manfaat buat orang lain gitu ya. Kalau kita tadi ya dipakai untuk mengajar, ngisi kegiatan itu kan ada audiens kan, ada pesertanya, ada yang nyimak kita gitu. Nah ketika audiens itu menyimak kita terus dapat ilmu dari kita ya kita dapat pahala gitu, pahala jariah, jadi pahalanya akan mengalir. Kita ngasih tahu misalkan ke audiens jangan begini gini. Nah, terus tiba-tiba audiensnya melakukan dan nurut, artinya oh ini positif nih untuk dikerjakan dan ya kita akan dapat pahala ketika audiens itu melakukan hal kebaikan karena kita yang menginformasikan kayak gitu. Jadi itu ya kesempatan peluang yang menjadi seorang pembicara alhamdulillah banyak gitu ya, dari tadi konten kreator, kemudian kepenulisan juga seminar-seminar menulis dan sempat bikin buku juga dulu di tahun 2011 itu bikin buku sendiri judulnya Sederhananya Cinta. Nah jadi itu buku saat lagi di kuliah semester akhir gitu ya. Nah, itu bikin bukunya memang bukan yang buku sebesar sudah masuk ke Gramedia tidak, tapi memang kalangan sendiri dan alhamdulillah sudah banyak yang diperjualbelikan. Jadi itu pengalaman sih yang akhirnya membuat sekarang jadi terjun ke jurnalistik gitu. Kan biasanya kalau misalkan lagi eskul banyak nih siswa-siswi yang masih malu atau belum percaya diri. Bagaimana cara Kak Deas membantu mereka supaya lebih berani tampil gitu? Ya, kalau misalkan tadi anak-anak atau adik-adik semua ekskul yang masih malu-malu, tentunya kita ajak untuk berani tampil itu dengan pendekatan perlahan. Kita kalau kades pribadi sering japri-japriin ya gitu, pendekatan secara pribadi. Misalkan tadi kenapa kok malu? Banyak yang juga mengeluhkan, iya Kak, aku nggak berani gitu. Memang aku orangnya pemalu, nggak berani. Jadi dari pendekatan kita secara personal itu yang membuat ketika besok-besoknya ketika ketemu dalam ekskul itu mereka jadi ada perubahan gitu. Oh karena ternyata guruku perhatian nih gitu, ngasih tahu bahwa ternyata jangan malu ya, ayo nanti dibantuin kok gitu, ayo berani, dimotivasi seperti itu sehingga anak-anak jadi lebih berani dan percaya diri. Ya kuncinya memang pendekatan antar guru sama murid, kita ajak perlahan-lahan supaya dia berani ya untuk tidak malu lagi gitu.
Dalam konten edukasi atau jurnalistik, hal apa yang perlu diperhatikan supaya pesan bisa diterima dengan penonton oleh masyarakat? Oh gitu pesannya. Oke, jadi kalau Kade sendiri kan suka bikin konten-konten. Nah, sebelum membuat konten, gimana caranya biar konten itu bisa dibaca atau dinikmati oleh para audiens gitu. Yang pasti kita harus relevan konten itu ya. Kita mau bikin konten ini buat siapa gitu. Target kita siapa? Target kita anak remaja, berarti gunakan kata-katanya bahasanya bahasa remaja gitu. Ajakan-ajakan hai guys gitu, misalkan seperti itu. Jadi memang dari penulisan itu kan copywriting tuh. Ketika kita belajar copywriting, menulis gimana siapa nih target kita, maka itu akan gampang mencari audiens ya, atau tadi memudahkan untuk pembaca itu menyukai konten kita. Dan dari judulnya, judul headline atau judul besarnya, kita mau bikin apa nih? Misalkan konten tentang yang terbaru Palestina, ya kita bikin judul yang besar yang menarik gitu, tragedi Palestina misalkan, atau genosida Palestina, yang membuat orang akhirnya tertarik untuk ngeklik video kita dan akhirnya melihat oh apa sih gitu. Nah, jadi memang kekuatan di konten itu bukan sekedar kekuatan konten gambar saja atau videonya saja, tapi juga audio. Kadang ditambahin suara kan, voice over kita, atau dibantu dengan teks yang ada di caption. Jadi kunci keberhasilan konten itu bukan cuma sekedar yang kita lihat ya, tapi apa yang gambarnya dan apa yang kita dengar. Gitu. Gambar yang kita dengar dan apa yang kita tulis di captionnya, itu yang membuat konten itu bisa menarik audiens gitu. Kadang kan kalau ngepost apa namanya berita atau yang diinformasikan itu kan kadang nggak selalu ada yang like atau rame. Itu kan kadang kayak ngerasa, duh, nih masa nggak ada yang tertarik gitu. Itu gimana Kak? Oke, jadi pengalaman bikin konten itu memang kita nggak semudah membalikan telapak tangan orang bilangnya. Kalau kita balikin telapak tangan itu gampang kan, tinggal bolak-balik gitu. Tapi memang kalau bikin konten itu perjuangan dan memang semuanya tuh bisa dilihat itu nggak cuma sekali posting, 2 kali posting, tapi kuncinya adalah konsisten. Kalau kita konsisten bikin konten, itu akan terbaca sendiri algoritmanya kayak seperti di Instagram ya gitu ya. Kita rajin posting gitu ya, maka itu algoritma Instagram akan verifikasi bahwa kita tuh kontennya aktif, kita IG kita tuh akun tersebut tuh aktif gitu, sehingga akan dibantu sama dia di share ya, disebarluaskan konten yang sedang kita perbuat, yang kita lakukan itu gitu. Kita lagi kontennya lagi bikin apa gitu, atau kita lagi ngapain gitu ya, seperti itu. Jadi memang kita harus bersabar, kuncinya konsisten, bersabar. Emang pertama-tama awal mula pasti nggak ada yang like, nggak ada yang suka atau apa, nggak apa-apa selagi konten kita positif, karena memang konten itu bukan cuma dilihat saat itu, hari ini kita posting ya, terus kita berharap kok hari ini kita tungguin sampai malam nggak ada yang like, nggak ada viewersnya dikit, udah hapus aja. Kadang kan anak zaman sekarang, anak muda ya nggak sabaran ya ketika melihat ada yang sepi gini-gini, ini nggak menarik berarti kontennya, konten gue nggak disukai nih gitu, akhirnya dihapus deh. Padahal tunggu dulu, kadang konten kita akan tersebar itu sebulan, 2 bulan kemudian. Coba aja tungguin. Bahkan kayak Kak Kades bikin konten, itu konten yang dulu-dulu baru di-like-innya tuh sekarang gitu. Jadi ketika ngeliat, ada yang nge-like nih gitu kan, ngeliat notif kan. Ada yang nge-like, apa nih nge-like-in postingan apa? Oh ternyata postingan yang 2024 gitu. Itu baru di-like-in sama orang itu. Berarti kan Instagram lagi lagi menyari itu, lagi menyebar dulu nih, menyebarkan konten kita sampai mana. Jadi bersabar gitu. Mungkin kita di 2025 bikin konten, mungkin kesebarnya di 2026 gitu, nggak apa-apa. Jadi selama konsisten konten kita tetap positif ya, dipertahanin konten itu, jangan sampai dihapus gitu. Jadi isilah media sosial kita itu kan kayak galeri ya, itu adalah rekam jejak kita. Jadi kalau kita posting yang baik, itu akan menjadi suatu kalau kita melihat nanti ya, ketika kalian sudah gede, sudah kerja, sudah menua gitu ya, ketika ngelihat Instagram tuh kayak galeri kalian, oh dulu aku pernah gini ya, aku dulu pernah ngomong di depan umum untuk memotivasi orang, jadi ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi jangan menyerah deh pokoknya untuk terus bikin postingan atau konten gitu ya. Menurut Kak Deas, seberapa penting untuk kita bisa menulis dan berbicara di era digital seperti ini? Seberapa penting? Sangat penting gitu ya, karena memang di era digital, kan namanya aja era digital ya, dimana kita semuanya itu sudah memakai kemampuan menulis dan kemampuan berbicara ya, kemampuan public speaking kita. Kenapa? Karena sekarang apa aja udah pakai AI ya, apa aja semua udah kecanggihan teknologi. Kalau kita
masih yang jadul, masih yang nggak mau bersuara, mau yang ngirim surat-suratan ya, ngirim. Sekarang kan udah ada chat, ada voice note lah, video call dan lain sebagainya. Itu harus dimanfaatkan. Itu berarti kan kita ngomong kan, voice note kita berbicara, video call berbicara, terus nge-zoom ya. Sekarang seminar apa-apa kan online, daring. Itu kan juga berbicara. Ya kita tampil gimana, gini-gini, ada yang mau bertanya. Nah, itu dunia era digital sekarang tuh membutuhkan kemampuan berbicara. Maka kalau dibilang penting, penting banget gitu. Karena kalau sekarang orang masih belibet gitu, masih ngomong, masih belibet, gagap gitu, gugup, gemeter ya, itu berarti harus sering dilatih lagi gitu kemampuan berbicaranya. Karena pasti kemampuan berbicara itu akan kepake saat sekolah, kuliah, kerja gitu ya. Bahkan ketika kalian sudah nanti hidup sebagai kakek nenek pun pasti akan butuh tuh kemampuan berbicara ya. Berbicara ke tetangga ya, kemampuan berbahasa kalian bicara yang baik tetangga seperti apa kayak gitu-gitu. Jadi memang harus sangat penting banget. Kan tadi kata Kak Des, kita harus sering latih kemampuan berbicara. Itu cara ngelatihnya gimana, Kak? Oke, kalau latih kemampuan bicara di usia kalian ini, kalian bisa banyak dengan ngobrol ya. Ngobrol pasti kalau bisa sama temen kan biasa ya ngobrol seru, ngegosip gitu kan. Apa ya, asik lah ngobrol-ngobrol sama temen. Tapi kalian coba obrolnya lebih dengan gunakan bahasa-bahasa yang lebih formal, belajar gitu. Coba kita sambil bahasa yuk gitu. Kita sambil berlatih yuk, misalkan ngomongnya tadi gue lu coba saya mau tanya deh gitu. Jadi sering-sering dialog-dialog yang sama teman dilatih gitu kemampuan berbahasanya. Kemudian juga sering berbicara ngobrol sama anggota keluarga. Jadi kalau nyampe rumah itu hal sederhana, praktekin sering nyapa adik kalian, kakak kalian. Ketika nyampe rumah, mungkin rumah kalian yang biasa sepi, coba kalian assalamualaikum gitu, mah gitu, atau enggak, dek gimana adik sekolahnya, mah mama masak apa hari ini. Jadi kalimat-kalimat singkat yang kayak gitu, tapi itu akan melatih kalian mengeluarkan suara kan gitu untuk berbicara, sehingga nanti akan membuka topik pembicaraan tuh. Nanti kalau mamanya jawab kan, mama hari ini masak ikan deh, ikannya enak deh, mama tadi masak begini gini gini gini, akhirnya ngobrol kan, nah terjadi percakapan itu yang akhirnya oh gitu ya mah. Dan biasakan merespon orang lain ketika mama tadi gitu ya, mamanya tadi ngejelas, mama masuk ikan deh, mama mencoba resep gini 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 gini. Kita, oh iya mah beneran mah, coba deh aku mau nyobain gitu. Terjadi tektokan kan gitu, artinya ada komunikasi dua arah. Nah itu yang melatih kita akhirnya lama-lama bisa ngomong gitu ya, ngomong dan rajin gitu. Kadang kan yang bikin males ngomong itu ketika kita nyampe rumah nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang ngajak ngobrol, kita jadi males ngomong. Padahal kita bisa memulai, kita yang mulai duluan gitu, nyapa adek atau nyapa apa kamar kita nih, kita masuk kamar gitu, assalamualaikum kamar, siapa gitu, aduh kasar aku kangen banget nih sama kamu, pengen banget aku tiduran di kamu gitu, aduh guling kesayanganku. Jadi benda mati kan bisa diajak ngobrol gitu ya. Terus yang mudah lagi adalah dengan bercermin. Kalau kita bercermin, kita kan menghadapi diri kita sendiri, ya kan? Gitu. Nah, kita bisa ngomong gitu, hai diriku, gimana hari ini? Oh, mata kamu kok agak ini ya, kayaknya lelah deh, kamu begadang deh, gitu ya. Yuk kita semangat lagi yuk. Jadi kita sedang melihat diri kita kan, jadi kita lagi berkaca diri kita seperti apa. Dan kita bisa menyemangati diri kita dengan apa yang tampil di cermin tersebut. Itu sih yang membuat kita jadi sering banyak ngobrol gitu, yang akhirnya semakin melatih kita kemampuan berbicara. Kalau boleh kasih pesan nih, apa pesan Kak Dias untuk teman-teman yang pengen jadi jurnalis muda terus konten kreator, itu gimana sih Kak? Ya, pesan-pesannya mungkin untuk semua yang masih pemula ya, anak-anak SMP atau jurnalis muda, ayo kita mulai bersuara, berani menyuarakan. Menyuarakan itu bukan berarti kayak aksi ya, teriak-teriak, oh dewa, ya, bukan seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan dari guru, berani menjawab, angkat tangan, dimulai dari hal seperti itu aja. Kemudian ketika guru ya tadi menyuruh apa gitu, coba tolong ini gitu, ke sini ya, ke ruang guru, temuin ke ini bapak ini untuk ambil apa atau apa diminta tolongin, ya kerjakan gitu. Karena itu akan menjadi peluang kalian jadi sosialisasi gitu. Ketika tadi disuruh guru jangan mager. Ketemu Pak ini cium tangan, salim, ngobrol. Pak, gimana Pak? Iya Pak gitu. Jadi setiap kita ketemu orang kalau bisa ada dialog gitu, interaksi. Itu dimulai dari langkah itu dulu. Kemudian tadi ya sering-sering berlatih ngobrol, berbicara sama teman gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang lebih formal ya. Jangan cuma bercanda-canda, maksudnya cuma bisa gue lu ketawa-ketawa doang, tapi kita ngomong ini yuk, kita bicarain apa ya, kita hari ini diskusi apa ya gitu, walaupun lagi jam kosong gitu ya, di tengah lagi jam istirahat atau apa, coba bahasanya lebih pakai untuk kegiatan dialog-dialog ringan ya, tapi dengan bahasa formal gitu. Itu akan lama-lama berlatih jadi terbiasa untuk
ngomong gitu. Jadi tidak susah untuk membuka mulut gitu. Jadi mudah-mudahan tetap semangat untuk yang semua mau bergabung sebagai jurnalis atau menjadi konten kreator. Kuncinya percaya diri, berani bersuara ya, dan mulai dari sekarang gitu. Karena kalau kita nanti aku bakal seperti itu deh, aku bakal ngikutin kades deh, tapi nanti deh pas kelas 3 SMP, nanti deh pas ketika sudah lulus atau SMA, ya jangan nunggu nanti, mulai dari sekarang begitu. Dan yang terakhir nih Kak, apa harapan Kak Deas untuk eskul jurnalistik dan generasi muda di masa depan? Harapannya untuk eskul jurnalistik semoga semakin tersiar atau semakin banyak para jurnalis-jurnalis muda, jurnalis yang berani menyuarakan kebenaran, karena kita tahu bahwa kemarin tragedi di Palestina, jurnalis itu banyak yang berguguran, padahal mereka sedang menyuarakan kebenaran, tapi mereka harus siap dengan mengorbankan nyawanya gitu. Jadi memang menjadi jurnalis itu tidak mudah, meliput berita ya, terus menyampaikan ke halayak itu, kalau ada orang yang tidak suka itu pasti akan dicekal ya, akan bahkan mungkin dikejar gitu ya, sampai mungkin rela harus dikorbankan nyawanya demi ketika dia memegang berita gitu, memegang informasi. Maka ayo kita para jurnalis-jurnalis muda ini untuk berani bersuara dengan menyampaikan caranya sopan gitu, berani dengan cara yang baik gitu, dengan tidak arogan. Karena kita kalau kita bicara dengan sopan, insya Allah ya dari hati kita sampaikan, maka akan sampai ke hati pula bagi yang mendengarnya gitu. Tapi kalau kita mulai bicara dengan demo gitu, dengan yang kekerasan, dengan anarkis, ya otomatis tidak akan tersampaikan maksud kita tuh apa. Tahunya cuma dihadapi dengan kekerasan. Maka yuk sekarang para adik-adik di esko jurnalistik semoga semakin lebih bisa berkarya, berani tampil bicara, dan mulai dari sekarang ikut bersuara gitu terhadap yang terjadi di dunia ini, terjadi di negara kita maupun di negara lain, yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan di dunia ini gitu. Ini tuh. Kan tadi kata Kades itu siap buat mengorbankan nyawa kan kalau jurnalis. Ya, itu kalau gitu ada undang-undangnya nggak sih Kak buat perlindungan buat para wartawan gitu? Ya, itu ada. Biasanya ada undang-undang. Jurnalis kan ada etika jurnalis juga ya. Seperti kita meliput itu gimana ya, ada tata caranya. Nggak boleh meliput orang yang misalkan ada kecelakaan kita tampilkan bentuk tubuhnya yang kepotong, misalkan kayak gitu. Tentu harus disensor. Jadi memang ada aturan mainnya. Pun ada undang-undang yang menjaga gitu ya, menjaga untuk kesejahteraan jurnalis. Tapi memang itu adalah pilihan ya, konsekuensi kerjaan ya kayak gitu. Nggak usah ngomongin jurnalis itu, orang-orang yang misalkan kuli bangunan ya, itu mereka yang naik-naik ke gedung tinggi, yang kerjanya bagian ngelapin jendela kantor gitu ya, ya paling ketika sudah terjadi jatuh misalkan dari atas gitu ya, dapat asuransi, paling gitu aja kan, tapi kan sudah tidak bisa mau digimana kalau sudah nyawa ya, kalau sudah jatuh meninggal, paling oh ya sudah keluarga ditinggalkan, dikasih asuransi ya, dibantu jaminan untuk kehidupan anaknya, yang anak dari yang korban itu gitu ya, untuk lanjut sekolah berapa tahun lagi. Ya paling itulah kita kenapa ya segala suatu pekerjaan pasti akan ada resikonya. Nah resiko sebenarnya resiko nyawa bukan soal jurnalis aja, tapi tadi ya kecelakaan kerja saat jadi kuli atau kecelakaan kerja sebagai apa? Ya siapapun ya di jalan ketika kita bekerja itu resiko yang diambil. Tapi kan mulia. Nah jurnalis ini mulia ketika jurnalis itu menyampaikan apa yang sebenarnya kebenaran gitu. Beda dengan yang kalau kita menyampaikan gosip, berita hoax gitu. Nah itu berarti kan dosa ya. Itu kalau kita mengungkap suatu fakta dan kita sebarkan menjadi berita dan orang lain mendapat berita itu dapat manfaat, maka kita dapat pahala dan itu mulia gitu, menyebarkan kebaikan. Insya Allah syahid tuh bagi para orang-orang yang reporter yang dikirim-kirim kemana kan, ke luar negeri, ke bagian peperangan, kemudian kena tembak, kena ini. Insya Allah syahid karena dia berjuang saat lagi bekerja. Luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini bareng Kak Deas. Mulai dari pentingnya percaya diri, berani tampil di depan umum, sampai bagaimana jurnalistik bisa menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas kita. Terima kasih Kak Dea sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua, tetap semangat untuk berkarya dan podcast-podcast berikutnya. Ya. Dan buat teman-teman semua, semoga obrolan kita kali ini dapat memotivasi kalian untuk terus belajar dan berkarya, serta untuk mencintai diri sendiri seperti yang Kak Dea selalu ajarkan. Terima kasih sudah menonton. Sekian, terima kasih.
Semangat berkarya.